Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semakin hari semakin tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Renungan hari ini, Kamis 15 April 2021, dengan tema Tester dan Testimoni, terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ada tester produknya tidak? Kalau jualan, sediakan tester dulu dong. Apakah Anda pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Kalimat-kalimat itu biasanya kita dengar waktu ada seorang penjual sedang menawarkan suatu barang dan calon pembeli ingin membuktikan lebih dulu kualitas barang sebelum memutuskan untuk membeli. Tujuannya supaya tidak sampai membeli kucing dalam karung, alias tertipu promosi penjual. Pemikiran yang sangat wajar. Dan itu juga yang rupanya ada dalam pikiran Thomas ketika mendengarkan kisah kebangkitan Yesus dari para murid lainnya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas sedang tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika para murid memberitakan kebangkitan Yesus kepadanya, maka Thomas tidak dapat mempercayai mereka. Thomas mau percaya kepada cerita para murid lain apabila Thomas sudah melihat dan membuktikannya sendiri. Para murid lainnya tidak mencela Thomas. Bukankah sebelumnya para murid pun tidak mempercayai berita kebangkitan yang mereka dengar sebelum mereka melihat sendiri? Syukur pada Allah, Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas dalam ketidakpercayaan. Tuhan sendiri kembali hadir dalam pertemuan dan menyediakan diri sebagai tester, sehingga Thomas dapat membuktikan kualitas berita yang didengarnya. Hasilnya, Thomas bukan hanya percaya pada kebangkitan Yesus, tapi juga kemudian memberikan kesaksian atau testimoni yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Pernahkah Anda berada dalam posisi Thomas? Awalnya Anda meragukan sesuatu yang ditawarkan seseorang. Tetapi setelah Anda mencobanya dan membuktikan bahwa sesuatu itu baik dan bermanfaat, maka Anda menceritakan kepada orang lain dengan bersemangat. Cobalah ingat-ingat bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali seseorang menawarkan Yesus kepada Anda. Dan cobalah ingat-ingat kebaikan yang Anda rasakan setelah Anda mengenal Yesus. Cobalah ingat-ingat, testimoni seperti apakah yang pernah Anda ceritakan kepada orang lain tentang pengalaman Anda bersama Yesus? Ketidakpercayaan dan keraguan Thomas adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Tetapi testimoni yang diungkapkan Thomas adalah respons yang luar biasa. Sudahkah Anda memiliki respons seperti Thomas?
memberikan testimoni tentang Yesus kepada orang lain? Bila sudah, tetaplah semangat melakukannya. Bila belum, sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai melakukannya. Bila ternyata Anda bahkan belum membuktikan kualitas Yesus dalam hidup Anda, cobalah untuk mengalami Dia. Dan saya ingin mendengar testimoni Anda tentang Yesus setelahnya. Kiranya setiap kita semakin mengenal Dia, semakin mengalami Dia, dan semakin menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin.